Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Ayuwandira, mahasiswa ekonomi prodi akuntansi. Di sini saya ingin menjelaskan poin-poin penting dalam pembuatan proposal yang baik dan benar. Syarat-syarat dalam pembuatan proposal yaitu yang pertama harus murni buatan sendiri. Yang kedua, judul proposal tidak boleh sama seperti contoh yang dijadikan acuan. Yang ketiga, maksimal halaman proposal yaitu 25-30 halaman. Yang keempat, jenis tulisan Times New Roman, font 12, 2 spasi. Yang kelima, daftar pustaka minimal 15 referensi. Yang keenam, yaitu jika diambil dari jurnal maksimal 5 tahun ke bawah, namun jika diambil dari buku maksimal 10 tahun ke bawah. Dalam metode penelitian terbagi dua jenis penelitian, yaitu yang pertama metode kualitatif dan yang kedua metode kuantitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode yang menggunakan cara deskripsi apa yang diteliti, berfokus pada teori agar dapat sesuai dengan data yang ada di lapangan. Yang kedua yaitu metode penelitian kuantitatif, yaitu metode yang berhubungan dengan data serta berhubungan dengan angka dan diolah menggunakan statistik. Selanjutnya itu jenis-jenis variabel. Ada 5, yaitu yang pertama variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan yang terakhir variabel kontrol. Nah, pada gambar ini kita bisa memahami pengertian dari setiap variabel tersebut. Ada 5 variabel, yaitu variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Selanjutnya itu tentang latar belakang. Nah, sebelum kita membuat latar belakang, kita itu harus tahu dulu tentang judul dan fenomena apa yang kita ambil. Contohnya itu tentang analisis akuntansi laporan keuangan menurut PSAK 01. Nah, kita itu harus tahu juga apa yang akan kita analisis di dalam penelitian kita tersebut. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, di identifikasi masalah ini itu harus berkaitan dengan latar belakang. Namun, di identifikasi masalah itu hanya poin-poin pentingnya saja. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu harus sejalan dengan rumusan masalah. Misalnya rumusan masalah kita itu ada 4. Nah, tujuan kita juga harus ada 4. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, kita sebagai peneliti itu harus tahu apa-apa aja manfaat dari penelitian kita, terutama untuk kita sendiri. Yang kedua itu untuk perusahaan yang kita teliti. Yang ketiga itu untuk universitas, dan yang terakhir itu untuk peneliti selanjutnya. Jadi kita itu harus tahu apa sih manfaat yang bisa kita bagikan kepada orang-orang gitu. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam membuat rumusan masalah itu harus berbentuk pertanyaan, karena akan kita jawab untuk menentukan hasil dari penelitian kita. Lanjut ke bab 2 yaitu landasan teori. Landasan teori itu kita harus mengutip definisi dari setiap variabel yang kita buat. Jadi kalau misalnya kita mengutip dari jurnal gitu, dia harus maksimal 5 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya dari buku, kita bisa mengutip 10 tahun terakhir. Nah, probability sampling itu yaitu teknik pengambilan sampel yang mana setiap anggota populasi dapat dijadikan sebagai sampel. Setelah membuat landasan teori, kita bisa lanjut ke penelitian terdahulu. Nah, di penelitian terdahulu ini kita bisa mengambil dari jurnal, bisa jurnal nasional dan internasional. Tujuannya itu sebagai perbandingan. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual atau kerangka berpikir. Nah, di kerangka konseptual ini kita itu membuat bagan yang akan mengetahui apakah
penelitian kita itu berpengaruh atau sistematis secara teori. Ini merupakan contoh dari kerangka konseptual. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Nah, dalam teknik pengambilan sampel ini terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability sampling itu yaitu teknik pengambilan sampel yang mana setiap anggota populasi dapat dijadikan sebagai sampel. Yaitu selanjutnya tentang variabel dan indikator, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Indikator dan setiap variabel biasanya bisa diambil dari buku ataupun dari jurnal. Nah, yang biasanya memakai indikator itu penelitian yang dia kuesioner atau angket. Nah, kita juga bisa memilih alat bantu untuk menghitung, bisa memakai EViews, AMOS, dan SPSS. Jika kita menggunakan analisis data, kalau dia menggunakan kuesioner, kita itu harus menghitung validitas dan reliabilitasnya. Jadi, kalau menggunakan kuesioner, kita itu wajib menghitung validitasnya untuk mengetahui seberapa konsistensinya kuesioner kita, apakah dapat digunakan kembali atau tidak. Sekian hasil dari video saya mengenai poin-poin penting dalam pembuatan proposal yang baik dan benar. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.